Taliban pada Selasa, tanggal 7 September tahun 2021, mengumumkan kabinet kerja untuk pemerintahan baru Afghanistan. Setelah merebut kekuasaan negara itu pada tanggal 15 Agustus lalu, sejumlah tokoh kunci Taliban masuk dalam kabinet tersebut. Namun, belum semua pos kabinet diumumkan. Seperti dilansir dari AFP pada Selasa, tanggal 7 September tahun 2021, baru 7 tokoh kunci Taliban yang masuk dalam susunan kabinet pemerintahan baru Afghanistan saat diumumkan 2 hari lalu. Mereka adalah Muhammad Hassan Akhund sebagai Perdana Menteri, PM, Sheikh Hibatullah Akhundzada sebagai pemimpin Imara Islam Afghanistan, Abdul Ghani Baradar sebagai Wakil PM, Sirajuddin Haqqani sebagai Menteri Dalam Negeri, Mullah Yaqoob sebagai Menteri Pertahanan, Zabihullah Mujahid sebagai Menteri Informasi, serta Amir Khan Muttaqi sebagai Menteri Luar Negeri. Berikut profil dan sepak terjang ketujuh tokoh Taliban tersebut. Pertama, Muhammad Hassan Akhund sebagai Perdana Menteri. Muhammad Hassan Akhund adalah veteran milisi Taliban yang merupakan kawan dekat dan penasihat politik Mullah Omar, pendiri gerakan serta pemimpin tertinggi pertama. Ia seorang anggota kelompok Dewan Tertinggi Taliban, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri di rezim sebelumnya. Hassan ditempatkan dalam daftar sanksi Dewan Keamanan PBB terkait tindakan dan kegiatan Taliban. Di Kandahar, provinsi kunci Taliban, Hassan menjabat sebagai gubernur. PBB mengatakan, Hassan Akhund memiliki reputasi sebagai salah satu komandan Taliban paling berhasil. Kedua, Sheikh Hibatullah Akhundzada sebagai pemimpin Imara Islam Afghanistan, komandan tertinggi Taliban, yang ditunjuk emir dan komandan umat, belum terlihat di depan umum sejak Taliban merebut kekuasaan di Kabul. Menurut pernyataan Dewan Kepemimpinan, Akhundzada akan mengambil peran Amirul Muminin Sheikhul Hadid atau pemimpin emirat. Tidak diketahui peran apa yang akan dia miliki dalam pemerintahan sehari-hari negara itu. Merupakan seorang mantan anggota Mujahidin yang menentang invasi Soviet, Akhundzada menjadi salah satu anggota awal Taliban pada tahun 1994. Ia memegang beberapa jabatan selama periode kekuasaannya, terutama dalam membimbing arah agama dan mempromosikan kebajikan. Setelah invasi AS pada tahun 2001, ia menjadi hakim agung di pengadilan syariah organisasi tersebut dan menjadi penasihat Mullah Omar. Dia dilaporkan tetap berada di Afghanistan selama periode kekuasaan kelompok itu dan menyelesaikan banyak perselisihan dalam kelompok dengan fatwa. Setelah pembunuhan pemimpin kedua kelompok itu, Mullah Mansur, oleh serangan pesawat tak berawak AS pada tahun 2016, Akhundzada diangkat sebagai pemimpin, tapi dia mungkin juga aktif di Pakistan. Terakhir kali dia terdengar adalah pada Mei. Pada Idul Fitri, ketika dia berbicara melalui juru bicara Taliban, menurut surat kabar Tribune Pakistan, ia mendesak warga Afghanistan bersatu untuk pembangunan kembali tanah air dan menjanjikan sistem Islam inklusif, tanpa risiko hak-hak yang dilanggar. Ketiga, Abdul Ghani Baradar sebagai Wakil Perdana Menteri. Abdul Ghani Baradar atau lebih dikenal dengan nama Mullah Baradar adalah salah satu pendiri Taliban. Ia dibesarkan di Kandahar, tempat kelahiran gerakan Taliban. Seperti kebanyakan orang Afghanistan, kehidupan Baradar diubah oleh invasi Soviet pada akhir 1970-an. Menjadi pemberontak, dia diyakini telah berjuang berdampingan dengan ulama bermata satu Mullah Omar. Keduanya kemudian mendirikan gerakan Taliban pada awal 1990-an. Selama kekacauan dan korupsi dari Perang Saudara setelah penarikan Soviet, setelah rezim Taliban digulingkan pada 2001 oleh pasukan yang dipimpin AS, Baradar diyakini berada di antara sekelompok kecil pemberontak yang mendekati pemimpin sementara Hamid Karzai dengan kesepakatan potensial yang akan membuat para militan mengakui pemerintahan baru Afghanistan. Ditangkap di Pakistan pada 2010, Baradar ditahan sampai Amerika Serikat menekan untuk pembebasannya pada 2018 dan dipindahkan ke Qatar. Disinilah dia ditunjuk sebagai kepala kantor politik Taliban, dan mengawasi penandatanganan perjanjian penarikan pasukan dengan Amerika Serikat. Keempat, Sirajuddin Haqqani sebagai Menteri Dalam Negeri. Sirajuddin Haqqani adalah putra seorang komandan terkenal dari pasukan anti-Soviet. Ia telah merangkap sebagai wakil pemimpin Taliban dan kepala jaringan Haqqani yang kuat. Dia akan menjadi Menteri Dalam Negeri di rezim baru Afghanistan Taliban. Program hadiah untuk keadilan Kementerian Luar Negeri AS menawarkan hadiah jutaan dolar untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Sirajuddin Haqqani.
Haqqani adalah kelompok teror yang ditunjuk AS dan sudah lama dipandang sebagai salah satu faksi militan paling berbahaya di Afghanistan. Jaringan Haqqani terkenal karena penggunaan bom bunuh diri dan diyakini telah mengatur beberapa serangan paling terkenal di Kabul selama bertahun-tahun. Jaringan tersebut juga dituduh membunuh pejabat tinggi Afghanistan dan menahan warga barat yang diculik untuk tebusan, termasuk tentara AS Bowe Bergedal, yang dibebaskan pada 2014 lalu. Dikenal karena kemandirian mereka, ketajaman pertempuran, dan urusan bisnis yang cerdas. Jaringan Haqqani sebagian besar berbasis di Afghanistan Timur dan memegang kekuasaan yang cukup besar atas Dewan Kepemimpinan Taliban. Kelima, Mullah Yaqoob sebagai Menteri Pertahanan. Mullah Yaqoob adalah putra salah satu pendiri Taliban Mullah Omar. Ia mengepalai Komisi Militer Kuat Taliban, yang mengawasi jaringan luas komandan lapangan yang bertugas mengeksekusi pemberontakan. Pada Selasa, tanggal 7 September tahun 2021, ia ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Ayah Yaqoob menerima status sebagai pemimpin Taliban yang dipuja, dan garis keturunan yang kuat itu membuat Yaqoob menjadi tokoh pemersatu dalam gerakan militansi kelompok. Keenam, Zabihullah Mujahid sebagai Menteri Informasi. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, ini pertama kali muncul di hadapan wartawan, Selasa, tanggal 17 Agustus tahun 2021, setelah selama ini misterius. Juru bicara utama Taliban setelah jatuhnya Kabul, Mujahid adalah sosok yang mengumumkan posisi kabinet kepada dunia. Setelah pengambilalihan, Mujahid adalah wajah publik dari kelompok yang berusaha menampilkan citra moderat itu. Selama bertahun-tahun, ia menjadi sosok bayangan yang mengeluarkan pernyataan atas nama militan. Ia berjanji tidak berusaha membalas dendam kepada pemberontak dan bahwa semua orang dimaafkan. Ketujuh, Amir Khan Muttaqi sebagai Menteri Luar Negeri. Amir Khan Muttaqi termasuk pemimpin senior Taliban yang kerap diutus untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Kali ini, dia diangkat menjadi Menteri Luar Negeri dalam Islamic Emirate of Afghanistan, saat Taliban menduduki Kabul pada pertengahan Agustus tahun 2021 lalu. Muttaqi diutus untuk berbicara dengan politikus non-Taliban. Dia dikirim untuk membicarakan pembentukan pemerintahan baru. Seperti dilansir AFP, ketika awal merebut Afghanistan, Taliban sempat menjanjikan pemerintahan baru yang inklusif, merangkul semua etnis, maupun memberikan tempat kepada wanita. Hanya saja, dalam pengumuman kabinet pada Selasa, tanggal 7 September tahun 2021, banyak jabatan strategis diserahkan kepada orang dekat mereka tanpa adanya partisipasi perempuan. Tidak ada nama mantan Presiden Hamid Karzai, atau Toko Abdullah yang memimpin negosiasi beberapa pekan terakhir. Disinggung mengenai tak ada perempuan dalam kabinet pemerintahan Afghanistan kali ini. Kepala juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, berkilah bahwa keputusan itu belum final. Mereka masih berstatus akting. Kami akan mencoba untuk merangkul kelompok lain di seluruh negara, janjinya.